Bismillah, cek. Bisa dikepak dulu, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu ini ya, benggungnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pada malam hari ini. Materi kita berkaitan dengan sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disarikan dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa dijadikan hujjah. Ya, kemarin kita sudah singgung bahwasannya hadis-hadis yang bisa dijadikan hujjah itu banyak variasinya. Ya, bukan hanya yang sahihul isnad, akan tapi bisa jadi kualitas sanadnya tidak sampai derajat sahih, bisa sampai hasan saja, atau mungkin sampai dhaif. Ya, akan tetapi dhaif yang masih bisa dijadikan hujjah. Seperti apa? Dhaif yang diamalkan oleh para sahabat. Ya, dhaif tapi kuatnya menjadikan kuat adalah adanya bukti dilakukan perbuatan di zaman salaf. Ya. Dan ini yang banyak disinggung oleh para ulama bahwasannya perbuatan generasi salaf dari golongan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu merupakan bukti kuat bahwasanya amalan tersebut sabit dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu lebih kuat dibandingkan berbicara tentang isnad. Ya. Karena apa? Tujuan mempelajari sanad, mempelajari matan dari sebuah hadis adalah untuk diamalkan. Kalau kita memiliki bukti bahwasanya amalan tersebut diamalkan, maka itu lebih kuat. Ya, maka itu lebih kuat dibandingkan harus mempelajari sanadnya saja. Mengapa? Karena ada kemungkinan hadis tersebut sahihul isnad, sanadnya sahih, akan tetapi menyelisihi riwayat yang lain yang jumlahnya lebih banyak. Dan itu dikenal dengan istilah hadis syadz, ya, hadis yang menyelisihi riwayat yang lain yang jumlahnya jauh lebih banyak. Atau mungkin hadisnya sahih akan tetapi mansukh. Atau mungkin hadisnya sahih akan tetapi umum, kemudian sudah ditinggalkan amalannya dan para sahabat mengamalkan dengan hadis-hadis yang khusus. Jadi para fuqaha itu berpikir jauh lebih ke depan, lebih banyak yang dipertimbangkan dibandingkan hanya berbicara tentang kesahihan sanad sebuah hadis. Tetapi kita tidak menafikan jasa para muhaddisin yang telah mengawal proses menyelamatkan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dan dibukukan dalam kitab-kitab mereka. Akan tetapi kesalahan itu terjadi pada diri kita. Kalau kita menganggap bahwasannya sederhananya saja, ya, bahwasannya fikih itu cukup berpegang pada Sahih Al-Bukhari saja, misalnya seperti itu, ya. Ini merupakan kesalahan. Mengapa? Karena Al-Imam Al-Bukhari mensahihkan hadis di luar Sahih Al-Bukhari, menunjukkan kitab Sahih Al-Bukhari itu belum mengumpulkan seluruh fikih. Itu kitab hadis, bukan kitab fikih. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan hadis-hadis dengan sanad-sanad yang tinggi. Bukan berarti kemudian kesimpulan fikihnya bisa diambil dari sana. Ya, karena masih membutuhkan hadis yang lain. Bisa jadi hadis yang sanadnya tinggi ini umum, tapi khususnya ada di riwayatnya Nasa'i misalnya. Bisa jadi hadis yang sanadnya tinggi ini mansukh, ya. Kemudian nasikhnya ada di riwayatnya Abu Dawud dan lain sebagainya. Yang seperti ini adalah pekerjaan yang sangat-sangat rumit yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Dan itu dilakukan oleh Al-Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan juga Imam
Malik. Mereka membandingkan riwayat, bukan hanya mengumpulkan riwayat. Ya. Kalau hanya mengumpulkan riwayat, itulah pekerjaannya para muhaddisin. Tapi para fuqaha lebih dari itu. Mereka bukan hanya mengumpulkan riwayat, tapi membandingkan riwayat. Terlebih lagi membandingkan riwayat dengan amalan para sahabat. Mana yang lebih sesuai? Karena para sahabat tidak mungkin beramal menggunakan ijtihadnya sendiri. Merupakan kesepakatan para ulama ahli hadis, bukan ahli fikih, ahli hadis, bahwasanya para sahabat seluruhnya udul, semuanya bisa dipercaya. Maksudnya apa? Mereka semua amanah, tidak ngarang. Kalau kita konsekuen dengan kaidah tersebut, para sahabat tidak ngarang, berarti amalan para sahabat itu bisa dijadikan hujjah dan menentukan kualitas sebuah hadis. Ini yang banyak orang tidak mau belajar sampai ke sana, karena memang ilmunya rumit. Ya. Oleh karena itu, bagi yang tidak mampu tidak perlu untuk mencoba-coba menganggap dirinya sebagai seorang faqih, menganggap dirinya sebagai seorang fuqaha. Kalau memang tidak ada kemampuan, tidak perlu merasa sejauh itu ya, karena memang sangat jauh. Keilmuan, keutamaan waktu dan zaman, lingkungan dan lain sebagainya itu tidak mungkin didapatkan di zaman sekarang. Jadi zaman yang mulia, zaman-zaman terbaik, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, khairun nasi qarni, manusia yang terbaik itu di zamanku, yaitu golongan para sahabat, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka para tabi'in, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka itu para tabi'in. Ya, itu adalah zaman yang tidak mungkin disaingi oleh orang di zaman sekarang. Maka jangan terburu-buru ketika mendengar sebuah hadis sanadnya sahih, berarti thabit. Betul hadisnya thabit, tapi perbuatan Nabi di sana apakah thabit, perlu dicek kembali melalui fatwa para sahabat. Di sana akan menjelaskan. Jadi masalah bab salat ini berkaitan khususnya sifatus salat, kita akan banyak mengenal bagaimana banyak sekali fatwa para sahabat menentukan makna hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak perlu ditabrakkan. Nah, ini hanya orang yang jahil yang melakukan itu ya. Bahwasanya para sahabat itu bukan nabi ya. Para sahabat itu bukan nabi, jadi perkataan mereka bisa salah, bisa benar. Betul dijawab oleh para ulama bahwasannya betul, para sahabat itu bukan nabi. Mereka bisa berbuat salah, bisa berbuat benar. Akan tetapi itu secara personal. Adapun sahabat secara keseluruhan, maka ijma'nya maksum. Ya. Para sahabat kalau secara keseluruhan, maka ijma'nya maksum, pasti benar. Para sahabat secara personal tidak pasti benar. Tapi para sahabat secara keseluruhan pasti benar. Mengapa? Karena mereka ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin dipilih orang-orang yang sesat, tidak mungkin dipilih orang-orang yang menyimpang. Pasti mereka adalah orang-orang yang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah generasi yang terbaik, manusia yang terbaik. Yang pernah mengawal seorang nabi itu adalah generasi sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul sahabat bisa salah. Contohnya apa? Contohnya ketika sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma memberi fatwa tentang nikah mut'ah. Ya enggak? Antum sering dengar ya? Memberi fatwa bahwasanya diperbolehkan nikah mut'ah. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala menyebarkan fatwa tersebut di antara golongan para sahabat, sehingga ada sahabat yang lain yang mengingkarinya. Tidak mungkin ada sahabat berbuat salah kemudian tidak diingkari sahabat yang lain, itu tidak mungkin terjadi. Mengapa? Karena para sahabat secara keseluruhan itu maksum, tapi secara personal bisa berbuat salah. Kalau ada sahabat yang berbuat salah, pasti ada fatwa yang melawan itu. Ya, pasti ada fatwa yang menyelisihi itu. Disitulah muncul sebuah logika yang namanya ijma' sukuti. Kalau ada sahabat berfatwa tidak ada yang menyelisihinya, berarti ini ijma', pasti benar.
Sedangkan kalau salah pasti Allah akan sadarkan sahabat yang lain untuk mengoreksi fatwa tersebut. Jadi para sahabat secara personal bukan nabi, bisa salah bisa benar, tapi secara keseluruhan mereka maksum, ijma'nya dianggap maksum, tidak terjadi kesalahan. Ijma'nya para sahabat itu benar, pasti benar insyaallah taala, dan itu merupakan ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang merupakan ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah berhujjah dengan fatwa sahabat. Disitulah muncul generasi yang dinamakan Salafi, ya, generasi yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Jadi kalau tahapan fatwa para sahabat dihilangkan, maka sama saja kita tidak menempuh jalannya kaum Ahlus Sunnah, jalannya kaum Salafi. Berarti kita sudah menyimpang dari jalan itu, ya. Mereka yang suka menuduh dengan perkataan sahabat itu bisa salah dan sahabat itu bisa benar, ini ciri khas dua kelompok. Yang pertama Syiah, yang kedua Khawarij, ya. Itu ciri khas mereka. Sahabat manusia biasa, bisa salah bisa benar. Yang pasti benar itu Quran dan Sunnah. Iya, ini perkataan betul, akan tetapi tempatnya tidak betul, ya. Perqaulun haq yuradu bihi al-batil. Itu perkataan yang betul tapi ada makna batil yang dibalik perkataan tersebut. Dan kita jangan mengikuti perkataan-perkataan seperti yang sayang sekali banyak orang-orang yang mengaku mereka Ahlus Sunnah, mengaku mereka Salafi, tapi mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, bahwasanya sahabat bisa benar bisa. Iya, sahabat betul sekali. Secara personal bisa benar bisa salah, tapi secara umum para sahabat ini ijma'nya maksum, ijma'nya hujjah, dan ini disepakati para ulama, tidak ada khilaf. Ijma' para sahabat itu hujjah bagaikan Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi banyak yang ingin memotong generasi itu, sehingga kita disuruh langsung kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, melewati generasi tersebut, generasi para sahabat. Maka jangan mau antum diajak untuk melakukan hal tersebut. Kalau ada yang mengajak antum untuk meninggalkan generasi para sahabat, maka ketahuilah mereka adalah orang-orang yang sedang menuju jalan yang menyimpang atau jalan yang salah. Baik, kemarin kita sudah berbicara tentang masalah shaf dalam salat, ya. Dan merupakan keutamaan shaf-shaf yang terdepan. Ada tambahan dari kitab Hasyiah Ar-Rawdul Murbi' karya Al-Imam Ibn Qasim, ya. Al-Imam Ibn Qasim rahimahullahu taala, beliau adalah kakek dari Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim yang sekarang menjadi Imam Masjid Nabawi, ya. Itu adalah cucu keberapa saya kurang paham ini tingkatannya, kan, tapi yang jelas ini adalah kakek beliau. Fa yakunu kullu insan fil awwal lahu thawabuhu wa thawabul ladzi yalihi. Dan keutamaan berada di saf-saf terdepan adalah orang yang berada di saf terdepan itu mendapatkan pahala keutamaan saf yang pertama, dan mendapatkan pahala orang-orang yang berada di belakangnya, ya. Jadi saf 1 itu mendapatkan pahala saf 1, 2, 3, 4, 5. Yang berada di saf 2 pun sama, ya. Yang berada di saf 2 maka dia akan mendapatkan pahala saf 2, saf 3, saf 4, saf 5. Yang berada di saf ketiga pun sama, dia akan mendapatkan pahala saf 3, saf 4, dan saf 5. Sepanjang orang yang salat di belakang mereka, maka saf yang ada di depannya akan mendapatkan pahala. Mengapa? Karena disadari atau tidak, saf di belakang itu akan mengambil manfaat dari saf yang ada di depannya, ya. Sadar atau tidak, kita akan mengikuti saf yang ada di depan kita dan menjadikan mereka sebagai patokan, Jadi kalau tidak terlalu jelas mendengar instruksi dari imam, baik takbirnya atau tasmihnya dan lain sebagainya, maka mereka akan melihat saf yang terdepan. Terkadang
kita misalnya lupa jumlah rakaat, ya enggak? Ini rakaat berapa? Tasyahud awal atau tasyahud akhir, kita akan melihat saf yang ada di depan kita, apa yang mereka lakukan. Nah, menunjukkan bahwasannya saf yang di depan ini memberi manfaat untuk saf yang di belakangnya, maka mendapatkan pahala mereka. Terlebih menjadi imam, ya. Imam itu mendapatkan pahala imamah dan pahala seluruh makmum yang ada di belakangnya, ya. Maka bagi yang memiliki kemampuan untuk menjadi imam, ketika ada kesempatan dengan cara yang ma'ruf tentu saja, bukan cara yang barbar ya, dengan cara yang ma'ruf, maka majulah, enggak usah malu-malu, antum mau dapat pahala imamah dan pahala seluruh makmum yang ada di belakang antum. Terlebih lagi yang makmum di antara itu misalnya ada orang-orang yang berilmu, itu lebih utama lagi. Ya, karena salatnya orang yang berilmu jauh lebih berkualitas daripada salat orang awam, daripada salat orang yang tidak berilmu. Maka berbahagialah kalau antum dipercaya menjadi imam, kemudian kebetulan ada para ahli ilmu yang makmum di belakang antum, maka alhamdulillah ya, nikmat, antum dapat pahala imamah, antum dapat pahala salatnya dia juga, ya, dan seluruh jemaah yang ada di belakangnya. Baik. Pertanyaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufin nisa akhiruhun wa syarruha awwaluha, ya. Sebaik-baik saf wanita itu yang ada di belakang, dan yang paling buruk yang ada di depan. Pertanyaan pertama, apa maksud buruk? Berarti yang sholat di situ ke wanita-wanita ora apik kowe. Sholatnya nang ngarep ke. Ya, ora genah. Priben, antum jawab priben. Lah memang seburuk-buruknya sih, ya, seburuk-buruknya saf bagi wanita adalah yang paling depan. Berarti yang sholat di bagian depan wanita-wanita yang buruk. Priben, jawaban antum gimana? Iya, faham. Anak ingin antum menjelaskan hadis ini. Hadisnya kan sebaik saf wanita itu di belakang. Yang buruk berarti yang di ini seburuk-buruknya ini lafaz hadis loh, bukan dari saya. Wasyarruha, ya, yang paling buruk sebagai saf wanita itu yang ada di depan. Berarti wanita yang sholat di bagian depan itu wanita-wanita yang jelek dan buruk. Orang gimana antum menjelaskan itu? Sahih, ya, masya Allah, barakallah. Disebutkan oleh sama ya, Imam Ibn Qasim dalam Hasyiah Radul Murbi, aqalluha thawaban wa fadla. Maksudnya adalah yang di bagian depan itu istilah buruk itu bukan berarti menjijikan, kemudian jelek, berarti wanita-wanita yang tidak berakhlak, bukan. Akan tapi aqalluha thawaban wa fadla, pahalanya lebih sedikit dan keutamaannya lebih sedikit dibandingkan yang ada di saf di belakang, ya. Jadi kalau nggak ada misalnya, ya nggak perlu sedih. Soalnya kalau tidak dijelaskan nanti para wanita dia sedih. Itu berarti wong modern rapik oleh saf nang ngarep ya. Bukan berarti menandakan Anda seorang wanita yang tidak baik. Kalau memang dapatnya saf bagian depan ya sudah. Akan tapi memang secara tempat pahalanya lebih sedikit dan keutamanya lebih sedikit. Akan tapi pahala salat tidak hanya ditentukan dari tempatnya saja, ya, lebih diutamakan dari sosok musallinya sendiri, lebih diutamakan apa yang ada di dalam hati orang yang salat itu. Bisa jadi yang safnya di depan itu pahalanya besar. Mengapa? Karena hatinya lebih ikhlas, kemudian lebih paham makna yang dibaca dari mulai takbir sampai salam. Sing di belakang tempatnya mulia tapi jebule zong, ya kan, ketika sholat hatinya kosong, orang mudeng apa-apa, seperti yang kalau zaman sekarang istilahnya apa? Istilahnya Gen Z, ya, orang mudeng kosong, ya kan. Bisa jadi saf yang di depan itu lebih utama, secara pahalanya bisa lebih banyak. Tapi kalau secara tempat, betul, yang depan itu pahalanya lebih sedikit dan keutamanya lebih sedikit. Tayyib, pertanyaan berikutnya. Ketika tarawih di Masjid Ibrahim Center, ada segerombolan wanita
yang ikut sholat tarawih di Masjid Ibrahim Center. Dan kondisi sholat tarawihnya antum sudah tahu, tidak perlu saya jelaskan. Nah, ketika para wanita tersebut memasuki tempat daerah yang dikhususkan untuk mereka, maka apakah daerah tersebut mengambil hukum sama seperti safnya laki-laki yang afdal yang paling depan, atau yang paling belakang yang paling afdal sesuai dengan hadis yang kita sampaikan tadi? Gimana? Yang paling depan berarti menyelisih hadis Nabi. Hadis tersebut umum, ya, hadis tersebut umum. Kondisi khususnya jelas. Di zaman para sahabat, ketika para wanita salat sendiri tanpa bercampur dengan laki-laki, mereka tidak undur-unduran mencari shaf yang paling belakang, menunjukkan ketika wanita itu memiliki ruangannya sendiri, mutamayyizat, ya, terpisah dari laki-laki, maka mereka hukum shafnya seperti shafnya laki-laki, ya. Jadi seperti itulah kondisi umum dan kondisi khusus. Maka untuk memahami hal seperti itu kita perlu rujuk kepada para fuqaha, perlu mengambil ilmunya mereka. Ada mereka yang mengerti ini hadisnya umum, ini hadisnya khusus. Adapun cuma mempelajari hadisnya sahih itu belum cukup, untuk mengambil hukum belum cukup, ya, masih jauh. Tayyib. Kemudian apa hukum salat seorang laki-laki kemudian melintas seorang wanita di depannya? Salatnya sah atau tidak? Mengapa antum katakan sah? Karena di dalam sebuah hadis, yaqta'u salata ahadikum al-mar'ah, ya, memutus salat kalian ketika melintas di depan kalian dan kalian sedang salat seorang wanita atau anjing, kemudian disebutkan yang lain juga. Itu hadis itu gimana menurut antum? Bagaimana antum menjawab hadis tersebut? Kemarin sudah saya jelaskan, tinggal dijawab. Hah? Maksudnya apa? Mengurangi pahala khusyuan sholat. Lafadznya memotong sholat. Gimana? Konsentrasi tidak boleh dilakukan. Memotong konsentrasi sholat, berarti tidak membatalkan sholat. Alasannya? Iya, mumet secuil. Iya, tapi kan baru bisa lanjut mana nih? Oleng secuil, apa-apa. Iya. Tapi bagaimana antum menjawab hadis itu? Harus ada hadis khusus menjelaskan itu. Ketika Rasulullah sholat malam, banyak Aisyah. Ada Aisyah ummul mukminin, ya, radhiyallahu anha wa radhaha. Betul, di dalam hadis muttafaqun alaih, ibu kita Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha wa radhaha menyampaikan, kuntu anamu baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi fa idza sajada ghamazani faqabadtu rijlai. Aku pernah tidur posisinya di hadapan Nabi Muhammad SAW dan kakiku berada di tempat kiblatnya, berada di tempat sujudnya. Kalau beliau ingin sujud, beliau memberi isyarat kepada kakiku, disingkirkan kakiku, kemudian aku menyingkirkan kakiku agar beliau bisa sujud, menunjukkan bahwasanya tidak membatalkan, ya, seorang wanita melintas di depan laki-laki tidak membatalkan. Kemarin kita bedakan, ya, bahwasanya salatnya laki-laki ketika di depannya ada wanita ada dua hukum. Yang pertama makruh, yang kedua tidak. Makruh ketika kondisinya apa? Sama-sama salat. Kalau sama-sama salat justru makruh. Mengapa? Karena ada susunan shaf yang disyariatkan, bahwasanya wanita itu di belakang laki-laki. Tapi kalau tidak dalam kondisi salat, maka mengambil hadis Aisyah,
ya, bahwasanya tidak makruh. Baik. Kemudian kita juga tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah." Doa itu mustajab, tidak tertolak, yang dipanjatkan, yang diucapkan antara adzan dan iqamah. Kemudian antum juga tahu bahwasannya tidak ada zikir khusus sama sekali sebelum takbir diucapkan, ya. Tidak ada baca surat An-Nas, kemudian sholawatan sebelum takbir, itu tidak ada, ya. Itu termasuk sesuatu yang tidak pernah terjadi, ya. Tidak dari Nabi Muhammad SAW, tidak dari para sahabat, tidak dari para tabiin, tidak dari tabi'ut tabiin. Tidak ada contohnya sama sekali dari mereka. Dan tidak ada para fuqaha yang menganjurkan tersebut, ya. Akan tetapi Al-Imam Ahmad pernah kedapatan berdoa ketika iqamah sedang dikumandangkan. Ketika iqamah sedang dikumandangkan. Bagaimana antum menjawab tiga hal tersebut, ya? Hadis doa tidak tertolak antara azan dan iqamah, dan sebuah fatwa bahwasannya tidak ada zikir khusus antara iqamah sampai takbir, ya. Antara iqamah sampai takbir enggak ada. Akan tapi Imam Ahmad sendiri berdoa ketika iqamah sedang dikumandangkan. Bagaimana antum menjawab hal tersebut? Soalnya ngalang-ngalai mahasiswa UM wis antum kalam wae. Ora sanjuk Madinah wis oleh ilmune insyaallah. Priben. Bismillah. Tapi mudeng ya pertanyaannya bisa. Insyaallah ya sudah kita jelaskan kemarin. Bagaimana antum menjawab hal tersebut? Ayo. Bisa, antum udah tahu jawabannya kok. Kenapa Imam Ahmad melakukan itu? Padahal beliau sendiri yang berfatwa antara iqamah sampai takbir tidak ada zikir apapun. Tidak doa, tidak ayat Quran, tidak salawatan, tidak ada. Tapi beliau sendiri kedapatan berdoa ketika iqamah sedang dikumandangkan. Dan ada hadis yang menunjukkan bahwasanya antara azan dan iqamah doanya mustajab. Bagaimana antum menjawab itu? Bisa sepakat menangkap ya. Orang muni buah apa yang Tayyib, jawabannya adalah ya kan, jazakallahu khair. Betul. Karena kita disunahkan untuk menjawab azan dan iqamah. Azan itu disunahkan untuk dijawab, iqamah pun disunahkan untuk dijawab. Menunjukkan bahwasannya ketika iqamah sedang dikumandangkan, kita boleh untuk berdoa. Buktinya apa? Disunahkan untuk menjawab iqamah. Jadi kalau memang ada hajat khusus, ya, kalau ada hajat khusus, terkadang kita ada ya keperluan yang mendesak, maka tidak ada masalah kalau itu dipanjatkan meskipun iqamah sedang dikumandangkan. Akan tapi kalau iqamah sudah selesai, maka sudah tidak ada zikir lagi sampai takbir diucapkan oleh imam. Adapun iqamahnya belum selesai, maka masih boleh untuk berdoa dan masih masuk dalam hadis bahwasanya antara adzan dan iqamah adalah waktu di mana doa-doa itu mustajab. Naam.
Soal berikutnya, ya, ibu-ibu sedang ngerumpi ya di musola karena suara ketemu. Kemudian tiba-tiba mendengar mereka sedang nunggu waktu salat ya. Kemudian terdengar imam takbir Allahu Akbar. Nah, ibu-ibu ini refleks karena pengen tidak tertinggal takbiratul ihram. Mereka kebetulan duduknya juga menghadap kiblat ya. Langsung takbiratul ihram dalam kondisi duduk, kemudian baru berdiri. Nah, apa hukum salat ibu tersebut? Jadi imam takbir Allahu Akbar, ibu ini dalam kondisi duduk nih menghadap kiblat, tidak pengen ketinggalan takbiratul ihram. Langsung takbiratul ihram ibu-ibunya Allahu Akbar, kemudian berdiri. Hah? Bisa 16 oh. Iya betul, salat wajib ya, salat wajib. Hah? Tidak sah salat wajibnya. Sama semua jawabannya? Tidak ada khilaf? Hah? Sujud sahwi berarti sah salatnya ya. Kalau bisa ditambal bagi sujud sahwi berarti salatnya sah. Ini lumayan ya, ada pendapat yang menyelisihi. Biar enggak ijma terus lah, seneng nemen, sulit-sulit sepakat. Atau nih ngantuk ya. Tapi apa alasannya mengapa salatnya tidak sah? Berdiri dalam salat wajib rukun dalam salat. Taib, sekarang saya balik. Ya. Ketika ibu-ibu tadi takbiratul ihram, imam takbiratul ihram, ibu-ibu berdiri, kemudian takbir Allahu Akbar. Kemudian kayong dengkule nyur-nyuran, kemudian duduk. Ya, kemudian duduk, tidak berdiri. Sah enggak salatnya ibu ini? Mengapa? Kan dia duduk. Karena ada uzur. Labas. Betul jawabannya ya, bahwasannya salat ibu-ibu ini di kasus yang pertama takbir dulu baru berdiri ini tidak sah. Mengapa? Karena rukun takbiratul ihram itu rukun. Takbiratul ihram itu rukun. Tapi rukun itu mau berkaitan dengan rukun yang lain, yaitu harus dalam kondisi berdiri. Oleh karena itu para ulama juga menyampaikan bahwasannya ketika mampu mencari sandaran untuk tidak duduk ketika takbiratul ihram maka lakukan. Misalnya apa? Nganggo teken. Misalnya dia ada uzur misalnya, ada uzur tapi punya teken untuk berdiri. Maka enggak boleh dia langsung duduk selama dia masih punya teken. Ya, selama dia masih punya teken, maka rukun berdiri sebenarnya bisa dia lakukan karena masih punya teken. Adapun pakai teken sepanjang salat tentu berat ya. Setelah takbiratul ihram boleh dia kembali duduk. Nah, kemudian atau ada sandaran yang lain, misalnya harus pegangan tembok, enggak apa-apa. Ya. Jadi sebisa mungkin takbiratul ihram, rukun takbiratul ihram itu berkaitan dengan rukun berdiri, dilakukan dalam kondisi berdiri. Ini berkaitan dengan salat yang wajib. Adapun salat sunnah maka tidak ada masalah. Jadi ibu tadi salat wajibnya batal tapi dihitung sebagai salat sunnah. Karena salat sunnah sambil duduk takbiratul ihramnya diperbolehkan. Tayyib, pertanyaan berikutnya, mengapa dinamakan takbiratul ihram? Takbir pertama, takbiratul ihram. Dari kata takbir dulu ya. Dari kata takbir. Takbir menandakan bahwasannya apa? Tidak sah seseorang salat kecuali lafadznya adalah Allahu Akbar. Kemudian mengapa dinamakan ihram? Dari kata haram, ahrama yuhrimu ihraman. Mengharamkan, takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan perkara-perkara yang sebelumnya boleh menjadi haram di dalam salat. Ya, oleh karena itu dinamakan takbiratul ihram. Takbir yang menyebabkan perkara-perkara yang sebelumnya boleh di luar salat menjadi haram di dalam salat. Nah. Kemudian kemarin juga kita sampaikan
Misalnya ada Fulan ibn Fulan berasal dari China, ya, liburan ke Indonesia, ngobrol sama antum, ngobrol pakai bahasa apa ya? Bahasa Cina ya, antum yang menyesuaikan, no, ya. Bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris atau bahasa Cina. Terus tertarik melihat antum, ya, antum sholatnya rapi, kemudian tangannya di bawah pusar, kemudian takbirnya sejajar dengan pundak, ya, kemudian baguslah salatnya, ya, salatnya bagus. Dia terinspirasi terus pengen masuk Islam. Akhirnya syahadat. Antum bawa ke Ibrahim Center, kemudian syahadat disaksikan oleh teman-teman dan keluarganya. Terus yang menerima syahadat tersebut menyatakan bahwasannya jam sekian berarti kamu kena kewajiban sholat isya karena sholat subuh belum berkumandang, ya. Azan sholat subuh belum berkumandang berarti masih sah untuk menunaikan sholat isya. Kamu masih punya waktu 1, 2, 3, 4 jam, ya. Dan dia tidak bisa bahasa Arab sama sekali. Dia tidak bisa bahasa Arab sama sekali. Apa yang akan antum lakukan kepadanya? Bila waktunya masih memungkinkan kita cerita. Tapi bila waktunya hampir habis, dengan bahasa Cina pun nggak masalah. Dia tahu. Masya Allah. Bahasa Cina sama bahasa Inggris lebih bagus yang mana? Bahasa yang dia pahami lah. Bahasa yang dipahami, ya. Orang apa ya? Cina, Inggris, Inggris, Cina, orang apa? Ya. Kalau masih ada waktu cukup, maka kita ajar, ya, kita ajar baik. Nah, tapi kalau tidak bisa dan dikhawatirkan waktunya habis, maka sebelum azan fajar berkumandang, kita perintahkan kepadanya untuk tetap menunaikan salat isya, ya. Kemudian takbirnya bagaimana? Takbirnya menggunakan bahasanya sendiri. Yang jelas maknanya dia harus paham. Ketika seseorang tidak mampu mendatangkan lafadznya, maka wajib mendatangkan maknanya meskipun menggunakan bahasanya sendiri. Seperti yang terjadi dalam kasus apa? Kemarin kita sudah berikan contoh. Ini juga kejadiannya sama. Ketika melakukan akad apa? Akad nikah. Ada yang mau nikah di sini? Ya, kalau sekedar mau adalah Mas. Mau, baru mau aja. Ya. Apa di akad nikah seperti apa? Bagaimana antum menjelaskan? Kemiripannya dengan kasus ini bagaimana? Ada apa dengan qabil tuh? Iya, ada apa dengan qabil tuh? Yang pertama, belum ada lafaz nikah itu saya terima dari zaman Nabi, tabiin, sahabat sampai tabiun tabiin sampai murid nggak ada yang kalau nikah saya terima nikahnya tuh nggak ada. Bid'ah. Ya. Iya dah. Iya. Padahal para sahabat itu kan datang dari berbagai macam negara. Iya kan? Tabiin sudah mulai sampai tabiin ini dari berbagai macam negara loh. Bukan cuma orang Arab loh yang masuk Islam di zaman tersebut. Ya, orang Eropa ada, orang Amerika, Australia, Indonesia. Tapi ketika mereka menjawabnya dengan apa? Qabil itu. Semuanya menjawab dengan qabil itu. Kenyataan tidak bisa dinafikan itu. Itu kekuatan fatwanya Imam Ahmad. Tidak bisa pakai lafaz lain, harus qabil itu. Bisa nikahku nemen. Lah, sekarang kamu cari bukti dari zaman sahabat, tabiin, tabiut tabiin, sampai terus murid-muridnya. Ada nggak yang menikah menggunakan lafaz selain qabil itu? Padahal dari tabiin itu udah mulai dari mancanegara, ya kan? Bukan cuma orang Arab. Tapi ketika menikah mengatakannya qabil itu, mengandalkan lafaz ini syar'i dan diamalkan generasi demi generasi. Terus Anda mau mendatangkan lafaz yang baru, nggak bisa. Lafaz qabil itu syar'i, tidak sah kecuali dengan lafaz tersebut. Itu masalah satu. Masalah kedua, ketika simpan bojo wong Indonesia, ya, Indonesia ini daerah Tegal Barat, ya. Tegal Barat, kelurahannya Pekauman, ya, kelurahan Pekauman.
Oh, ya engko gentenan lah. Sabar ya. Siapa cepat lah. Bagaimana? Dia bisa mobil tuh anggar nang latihan tak bisa, ya kan? Tapi giliran praktek kan ya kena runda, kena mental, ya kan? Mangane undangannya setengah kabeh. Iya, gue malah nangis apa nang acara akad pernikahan kan. Akhirnya dia memutuskan saya kayaknya orang bisa, runda kayaknya orang bisa. Koblit blut orang metu-metu kan ngomong kobil tuh blut orang jelas, ya kan? Gue bahasa liane oleh beli sih. Apa jawaban antum? Boleh. Kenapa? Karena dia tidak mampu mendatangkan lafadznya. Ya, maka masih tersisa satu kewajiban, yaitu wajib mendatangkan maknanya. Maknanya qabil itu adalah saya terima. Oleh karena itu nggak boleh pakai lafadz lain selain saya terima. Ya, misalnya nggak bahasa Jawa bisa saja sih, akan tapi harus yang maknanya adalah saya terima. Nggak bisa pakai yang saya senang menikah dengan putri bapak, nggak bisa. Ya, harus saya terima nikahnya, ya. Qabiltu nikahaha, ya. Wa tazwijaha, saya terima nikahnya. Persis dengan teks Arabnya loh. Ya, saya terima nikahnya fulana. Ini persis dengan lafaz Arab secara makna. Oleh karena itu nggak boleh diganti-ganti. Lalu bagaimana dengan orang yang bahasa Arab nggak bisa, bahasa Cina nggak bisa, bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Indonesia juga nggak bisa, bahasa semuanya nggak bisa. Mengapa? Karena dia termasuk orang yang bisu. Nas'alullah salamal afiyah. Bagaimana takbirnya, bagaimana Al-Fatihahnya dan lain sebagainya. Apa yang harus dia lakukan? Mari sudah kita jelaskan, ya. Wal akhrasu wa ma'tul lisan, orang yang bisu dan yang lidahnya ada kelainan, nasallallahu alaihi, ya, mungkin karena lidahnya kecil, tidak tumbuh atau terpotong, ya. Yuhrimu biqalbihi, yang wajib baginya adalah takbiratul ihram dengan hati, karena lafaz sudah tidak ada gunanya. Kalaupun dipaksakan pun tidak ada gunanya. Ini mirip dengan kasus ketika tahallul, ya, ketika tahallul, yaitu orang yang terkena penyakit kebotakan, bersih, kinclong. Apakah ketika tahallul dia tetap harus dicukur kepalanya padahal nggak ada yang dicukur? Iya, apen-apen, go formalitas. Apakah Islam agama yang seperti itu? Ya, tentu tidak, ya. Maka ini persis, jadi kebotakan total itu kan penyakit, ya, itu penyakit persis seperti orang yang bisu atau lidahnya ada kelainan, itu juga penyakit. Maka gugur kewajiban untuk melakukan memotong rambut. Cukup dengan hati saja dia niat melepaskan seluruh ihramnya, maka dia sudah melakukan tahallul. Dan di dalam ini pun sama, ketika dia niat takbiratul ihram, niat membaca Al-Fatihah, dan maknanya harus didatangkan, tadi kita ingatkan, ya, maknanya harus didatangkan di dalam hati. Jadi tetap dia harus belajar takbiratul ihram itu maknanya apa, kemudian mulai basmalah, kemudian ta'awudz, kemudian surat Al-Fatihah dan lain sebagainya. Semua zikir dia wajib mempelajarinya, ya. Hanya saja maknanya wajib dia datangkan di dalam hati, meskipun tidak harus disampaikan dengan lisan. Umumnya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram sejajar dengan bahu atau pundak. Hukumnya apa? Takbiratul ihram mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Hukumnya sunnah. Ijma' apa khilaf? Ijma', ya, tidak ada yang mengatakan wajib, ya, semua mengatakan ijma'. Hukumnya sunnah atau mustahab. Naam. Lalu bagaimana dengan orang yang lupa mengangkat tangan?
ketika takbiratul ihram ya. Imam takbiratul ihram kemudian makmum langsung mengatakan Allahu akbar. Ya, imamnya Allahu akbar, makmumnya langsung Allahu akbar. Lupa kemudian dia nyusulkan tangannya. Ya, jadi mengangkat tangannya setelah takbir sudah selesai. Apa yang sebaiknya dia lakukan? Apa yang dia lakukan sudah benar atau bagaimana seharusnya? Tidak usah. Mengapa? Karena gugur, karena waktunya telah berlalu. Sunnah fata mahalluha, itu sunnah yang tempatnya sudah berlalu. Ya, sunnah yang tempatnya sudah berlalu sehingga tidak perlu diulangi. Tayyib, kemudian posisi tangan seperti apa ketika takbiratul ihram? Seperti begini ya. Ngegas motor apa terbuka ya, kemudian berdiri lurus dan rapat tangannya. Ya, lurus ya, tangannya harus terbuka, lurus, kemudian rapat dan menghadap kiblat ya, bukan ke bawah, bukan ke kiri, bukan kanan, tapi lurus ke depan. Nah, kemarin juga kita sampaikan ada beberapa riwayat sejajar dengan bahu, kemudian yang lain apa? Sejajar dengan daun telinga, kemudian yang terakhir ibu jari menempel pada daging ini ya, daging dari telinga. Thayyib. Apa alasan Al-Imam Ahmad lebih memilih riwayat yang sejajar dan beliau mengizinkan, beliau membolehkan untuk mengamalkan dengan riwayat yang lain, yaitu sejajar dengan daun telinga atau ibu jari menempel pada daging dari telinga ini. Beliau membolehkan karena alasan-alasan tersebut. Tapi mengapa beliau lebih memilih riwayat yang sejajar dengan pundak atau bahu? Mengapa? Sahih, karena riwayatnya lebih banyak ya, dan sanadnya lebih pendek. Taib. Sedangkan dalam kondisi sujud, nah, apakah tangan ini posisinya seperti apa? Berada di mana? Sejajar dengan dada, sejajar dengan bahu, atau sejajar dengan telinga, atau yang mana? Sama ya. Jadi riwayat pada takbiratul ihram ketika berdiri itu juga digunakan ketika sujud. Jadi boleh juga sejajar dengan bahu, boleh sejajar dengan daun telinga. Akan tapi yang lebih kuat, lebih banyak riwayatnya adalah sejajar dengan bahu, sejajar dengan bahu atau pundak. Taib. Kemudian kemarin sudah sampai menggenggam tangan ya, posisi menggenggam tangan ya. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari disampaikan bahwasannya termasuk posisi meletakkan tangan itu tangan yang kanan menggenggam lengan yang kiri. Zira, lafadznya zira ada ya, menggenggam lengan yang kiri. Bagaimana antum menjawab itu? Padahal Imam Ahmad mengatakan telapak tangan kanan menggenggam pergelangan yang kiri. Riwayat Imam Bukhari mengatakan bahwasannya menggenggam lengan yang sebelah kiri. Bagaimana antum menjawab itu? Mesti ditakoni loh. Yang lengan hadis umum. Umumnya mana? Lengannya lengan. Umumnya apanya? Tayyib, lengan ini dari siku sampai pergelangan ya. Ini zira ya. Jadi bisa di dekat siku, bisa di tengah, bisa minggir maning, bisa minggir maning ya. Ini berarti umum. Ketika disampaikan kanan memegang zira yang sebelah kiri, ini umum. Hadis yang khusus yang mana? Hadis yang khusus itu riwayatnya Imam Nasai ya, bahwasannya hadis dari sama sahabat Wa'il bin Hajar ya, ketika mensifati salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan bahwa beliau meletakkan tangan yang kanan, yaitu telapak tangan kanan, pada punggung telapak yang kiri dan pergelangan
dan tulang hasta. Ya, tulang hasta ini bagian dari dhira, bagian dari lengan, tapi yang dekat dengan pergelangan. Jadi tiga tulang tersebut harus kena. Ya, 3 tulang tersebut harus, hukumnya sunnah ya. Tapi bagaimana posisi memegang yang tepat? 3 tulang tersebut harus kena. Pertama tulang punggung telapak tangan, kedua pergelangan, ketiga sebelahnya ya. Jadi ketiga bagian ini harus terpegang semuanya. Berarti jari-jari ada di tulang hastanya, kemudian telapak tangan memegang 2 tulang, ya, tulang punggung telapak kiri dan pergelangan. 3 tulang tersebut terpegang. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwasannya tidak semua penulis kitab hadis itu menyampaikan hadis yang umum dan khusus semuanya disampaikan, tuh belum tentu. Ya, karena tujuan mereka itu menyusun kitab hadis, bukan kitab fikih. Jadi terkadang ditemukan sifat khususnya itu di kitab hadis yang lain. Oleh karena itu kita sampai tidak bisa antum berfikih kemudian cuma pegang kitabnya Imam Bukhari, itu tidak bisa. Antum harus juga buka kitabnya Imam Muslim, juga buka kitabnya Abu Dawud, juga buka kitabnya Nasai. Berarti jumlah hadisnya ribuan, bahkan puluhan ribu. Ya enggak? Masa ada kemungkinan kita menghafal hadis puluhan ribu kan, atau ratusan ribu, kan terlalu berat. Kalaupun hafal pun mungkin belum tentu tahu maknanya, belum tentu tahu yang umum dan khusus ya. Tentu menghabiskan waktu dalam usia hidup kita, yang mana akhirnya hukumnya malah tidak dapat. Berbeda dengan ketika orang membuka kitab fikih ya, dia sudah mengambil hasil riset dan penelitian orang yang melakukan yang kita sampaikan tadi, yang sudah menghafal. Apalagi Imam Ahmad terkenal menghafal 1 juta hadis ya, beserta sanadnya, beserta maknanya, dan beserta hukum yang dikandungnya. Kalau kita membuka ilmunya beliau, ini namanya memotong dan menghemat waktu ya, kita tidak perlu mengalami apa yang beliau alami, kita tidak perlu melakukan apa yang beliau lakukan. Kita terima hasil jadinya saja. Apa yang sudah beliau sarikan, apa yang sudah beliau simpulkan, kita ambil. Itu menghemat waktu ya, sehingga kita bisa melakukan kegiatan yang lain, melakukan pekerjaan yang lain. Tayyib. Riwayat Imam Ahmad itu juga meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW meletakkan kedua tangannya di atas dada, ya, di atas dada. Riwayat itu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa jawaban antum? Ya ada itunya, ada unsur itunya ada. Tapi bagaimana antum? Karena Imam Ahmad juga mengizinkan satu model, selain di bawah pusar, ada juga di atas pusar. 2 riwayat tersebut difatwakan oleh Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad berfatwa 2 kali, mengatakan yang pertama di bawah pusar, yang kedua di atas pusar. Meskipun yang masyhur yang di bawah pusar. Ya, bagaimana antum menjelaskan itu? Imam Ahmad meriwayatkan hadis meletakkan tangan di atas dada. Nah, turun sedikit ya. Kenapa harus dimaknai seperti itu? Karena perbuatan ulama salaf menunjukkan hal tersebut, sehingga zahir hadis meletakkan di atas dada itu maksudnya adalah di bawah dada, di atas pusar. Maknanya harus, buktinya kenapa Anda mengatakan maknanya begitu? Dalilnya apa? Dalilnya perbuatan ulama salaf. Mereka lah yang menjelaskan hadis Nabi Muhammad SAW, dan itu konsekuensi dari kita bermanhaj salaf. Kita menjelaskan hadis dengan perbuatan ulama salaf. Itu resiko bermanhaj salaf ya. Seperti itu juga yang dipahami Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun berdalil dengan meletakkan tangan di atas dada. Tapi prakteknya bukan dada tulang rusuk, yaitu di bawahnya dan di atas pusar. Nah, tayyib. Masalah berikutnya, wa yanzuru al-musalli istihbaban masjidahu, dan orang yang salat disunnahkan ketika salat melihat kepada tempat sujudnya, li'annahu akhsya', karena itu lebih menunjukkan sifat takut, sifat tunduk, sifat khusyuk ya.
illa fi salati khaufin li hajatin. Di sini ada pengecualian, kecuali salat khauf, salat dalam kondisi ya takut apa? Takut perang ya, salat dalam kondisi perang. Salat dalam kondisi perang tidak melihat tempat sujud, tapi melihat kemana? Ke arah musuh. Karena kalau lihat tempat sujud, ketika lihat ke depan, ternyata musuhnya udah di depan. Ya, wisara bisa maring dindi. Ya. Apakah bisa dikiaskan ke masalah yang lain? Nah, itu dia. Di dalam Syarah Al-Muntaha disampaikan dalam perkataan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarfa'una absarahum ila as-sama' fi shalah. Dahulu para sahabat, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dahulu para sahabat ketika salat itu matanya melihat ke langit. Ya, dahulu para sahabat ketika salat itu matanya melihat ke langit. Falamma nazala alladhina hum fi salatihim khashi'un ramaqu bi absarihim ila sujudihim. Ketika turun ayat ini, maka seluruh sahabat bersegera untuk mengarahkan pandangannya ke tempat sujud mereka. Ya, riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, Tafsir At-Tabari. Bahwasanya dahulu orang itu salat melihat ke langit. Ya karena mereka tahu Allah itu di mana? Fis sama. Ya dah. Jadi wajar ketika salat melihat ke langit, itu wajar karena Allah itu di langit. Akan tapi setelah turun ayat ini, barulah para sahabat ketika salat itu melihat ke tempat sujud. Illa fi salati khaufin wa nahwihi. Nah, ini di dalam kitab Syarah Al-Muntaha, pengecualinya bukan hanya salat khauf, tapi yang semisal dengannya. Ka khaif dhaya malihi, seperti orang yang takut karena musuh akan datang, adalah orang yang takut kalau akan ada maling yang datang. Ya, misalnya dia musafir bawa barang banyak, ya, kemudian sholat di tempat umum, tidak apa-apa. Terkadang dia melihat barang dagangannya itu tidak ada masalah, ya, melihat kepada tasnya, melihat kepada kuncinya, melihat ini diperhatikan dalam kondisi sholat, nggak ada masalah, karena itu termasuk hajat. Sebagaimana nyawa kita itu sesuatu yang darurah, harta kita pun sesuatu yang darurah, sama ya. Harta dan nyawa kita sesuatu yang darurah. Kalau nyawa saja boleh untuk menyebabkan kita tidak melihat tempat sujud, kehilangan harta pun boleh. Atau seorang ibu misalnya, ya, nggawa bayi lagi sholat, bayi ini maring dindi, ya, itu boleh. Jangan ibunya malah nggak ngelihat bayi, ini fatal. Mengapa? Karena berkaitan dengan nyawa. Atau anak hewan, ya, anak ula apa anak lagi sholat ada macam-macam, ya dilihat itu beneran ula apa welut, ya, anggar welut ya langsung dieksekusi, anggar ula ya aja. Ya, jadi boleh untuk seseorang tidak melihat tempat sujudnya. Kemarin juga waktu sholat Id, ini waktu sholat Id ya, kan semuanya sholat itu, ya, waktu di depan sini itu ada anak kecil nyelonong ke depan ke pinggir jalan. Ini yang ngasih tahu Harim, ya. Waktu itu, iya itu yang kan di belakang dia, ya, tapi kelihatan bagian depan. Itu di depan itu nggak ada yang memperhatikan. Harusnya jangan takut untuk tidak melihat tempat sujud kalau ada kondisi seperti itu, karena berkaitan dengan nyawa, ya, berkaitan dengan nyawa. Kalau memang bahaya boleh untuk gerak. Jadi ibu-ibu ini yang ada di bagian depan, kalau lihat ada anak-anak nyelonong, keluar dari softnya, kemudian menyelamatkan anak tersebut, tarik kembali ke softnya, tidak ada masalah. Sholatnya tidak berkurang sedikit pun pahala, justru bertambah, karena menyelamatkan nyawa orang. Lagi sholat bisa menyelamatkan nyawa orang lagi, ya dah, berarti pahalanya bertambah. Jadi sunnah untuk melihat tempat sujud ini bisa gugur ketika ada hajat. Hajatnya berkaitan dengan apa? Dengan nyawa, dengan harta, dengan keselamatan, macam-macam, ya. Jadi misalnya nanti ada panitia yang bagian depan, nanti kalau salat Id, misalnya dia sedang salat, tetap sesekali memperhatikan lingkungan itu nggak ada masalah, meskipun di dalam salat. Dan ketika ada sesuatu yang membahayakan segera bertindak.
kemudian kembali ke safnya, kembali ke safnya, la ba'sa bihi. Nah. Dan dalam kitab Al-Mubdi' wa hal isyaratihi fi at-tashahhud fa innahu yanzuru ila sababatihi li khabari Ibnu Zubair, dari sahabat Ibnu Zubair bahwasannya ketika sedang tasyahud tidaklah melihat ke arah tempat sujudnya tapi melihat ke telunjuknya, ya. Khusus dalam kondisi tasyahud ini juga pengecualian dari sunnah melihat tempat sujud, tidak melihat tempat sujud tapi melihat telunjuknya. Nah. Thumma yastaftihu an-nadba, kemudian tadi sudah takbiratul ihram sudah selesai. Berarti sunnah melihat tempat sujud itu kapan dilakukan? Pas niat ketika takbiratul ihram, apa ketika selesai meletakkan tangan di bawah pusar? Nah, kalau antum perhatikan urutannya, sunnah untuk melihat ke tempat sujud itu dimulai ketika sudah selesai takbiratul ihram dan tangan sudah telah diletakkan di bawah pusar atau di atas pusar. Maka saat itu sudah disunahkan untuk melihat ke bawah ke tempat sujud. Adapun sebelumnya maka bebas. Sebelumnya maka bebas, melihat ke depan boleh, melihat ke atas boleh, tidak ada masalah, ya. Cari sisi penglihatan yang membuat kita lebih dekat kepada salat, lebih dekat kepada salat, lebih dekat kepada hati yang bersih dan tidak kesibukan dengan duniawi. Lihat ke arah sana, melihat ke arah langit, melihat ke arah depan. Yang jelas ketika sudah takbiratul ihram dan tangan sudah diletakkan, maka disunahkan untuk melihat ke tempat sujudnya. Nah, sudah takbiratul ihram, sudah melihat tempat sujud, berarti saatnya apa sekarang? Doa istiftah, ya, doa istiftah. Doa istiftah ini lafadznya banyak, tapi ada satu lafadz yang cenderung dikuatkan Imam Ahmad. Alasannya nanti kita sampaikan. Dan ana ingin antum menghafalnya. Insyaallah antum lebih pendek, ya. Lafadznya yang dikuatkan Imam Ahmad untuk doa istiftah ini lebih pendek dibandingkan yang biasa kita baca seperti Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id baini, ya. Itu lumayan panjang. Sedangkan yang dikuatkan Imam Ahmad justru lebih pendek dari itu semua, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Udah seperti itu, ya. Lafaz ini memiliki beberapa kekhususan, ya, Yang menyampaikan adalah Al-Imam At-Tirmidzi. Al-amalu ala hadha 'inda aktsari ahli al-ilmi min at-tabi'in wa ghairihim li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yastaftihu bidzalika, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa 'amila bihi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu baina yaday ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika ikhtarahu al-Imam Ahmad wa jawwaza ghairahu mimma warad. Secara umum Imam Ahmad memperbolehkan antum membaca doa istiftah apapun, ya, selama lafaz tersebut warid, selama lafaz tersebut berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lafaz ini subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, ini adalah lafaz yang istimewa. Mengapa? Karena ada perbuatan sahabat dan langsung dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, bukan sendirian. Beliau melakukan itu di depan para sahabat yang lain, ya. Berarti itu lafaz yang dirajihkan oleh Umar ibn al-Khattab di depan sahabat yang lain dan tidak ada yang protes, ya. Kuat sekali lafaz ini, sangat kuat. Mengapa? Dilakukan oleh Amirul Mukminin di depan para sahabat yang lain dan tidak ada yang menyangkal, ya. Menunjukkan lafaz ini sangat kuat secara amaliyah. Kemudian tadi kita sampaikan juga Al-Imam Tirmidzi mengatakan apa? Al-amalu ala hadza 'inda aktsari ahli ilmi minat tabi'in. Ya, kebanyakan tabi'in memilih lafaz ini dibandingkan yang lain.
Nah, tabi'in itu muridnya siapa? Muridnya para sahabat. Berarti lafaz subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, ini adalah lafaz yang dipilih oleh kebanyakan sahabat, kebanyakan tabi'in, kebanyakan tabi'ut tabi'in. Ini yang enggak ada di kitab hadis itu ilmu seperti ini, Pak. Ya. Kitab hadis hanya menyampaikan kepada antum lafaz ini sanadnya begini sahih, lafaz ini sanadnya begini sahih. Tidak akan sampai kepada ini amalannya Umar, ini amalannya para sahabat, ini amalannya kebanyakan sahabat, kebanyakan tabi'in, kebanyakan tabi'ut tabi'in. Itu enggak akan antum dapatkan di kitab hadis. Ya. Itu banyak tersebar di kitab-kitab yang lain. Oleh karena itu kalau ingin menjadi fuqaha, tidak bisa pegang satu kitab hadis saja, itu tidak bisa. Dan belum pernah ada yang begitu. Tapi di zaman sekarang karena mungkin keinginannya besar menjadi fuqaha, tapi kemampuannya kecil. Ya, keinginannya besar tapi kemampuannya kecil, sehingga dia bermimpi ketika saya hafal Bukhari berarti saya bisa berfatwa. Itu mimpi namanya. Ya, mengapa? Karena nggak bisa model begitu. Anda juga harus menghafal Sahih Muslim, Anda juga harus menghafal Abu Dawud, Nasai, Imam Ahmad, ya, At-Tirmidzi dan lain sebagainya. Kalau itu semua dihafal, masih ada satu PR lagi, antum harus paham maknanya. Kemudian yang nasikh mana, yang mansukh mana, yang umum mana, yang khusus mana, yang mutlak mana, yang muqayyad mana. Kalau itu sudah bisa, masih ada PR lagi. Amalan sahabat yang mana? Amalan tabi'in yang mana? Amalan tabi'ut tabi'in yang mana? Itu pekerjaan yang rumit. Tidak bisa hanya didakwa dengan mengandalkan satu kitab hadis, itu nggak bisa, sangat tidak bisa. Dan itu merupakan cara yang baru. Ya, mengandalkan kitab Sahih Bukhari sebagai satu-satunya alasan untuk berfikih, ini cara baru dalam berfikih, belum pernah ada. Ya. Kalau ingin berfikih maka harus mempelajari seluruh kitab hadis, kemudian baru disimpulkan mana amalan yang sesuai dengan generasi salaf seperti itu. Insya Allah pendek antum bisa menghafalnya ya. Insya Allah bisa dihafal sendiri ya. Baik, sepertinya sudah pada menuju setengah alam berikutnya. Sudah mulai khusyuk ya. Labas, insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan silahkan. Masih bisa. Secara umum sunnah, Kan tapi kita hanya ingin menyampaikan mana yang lebih sesuai dengan lafaz hadis, seperti itu. Adapun yang sesuai dengan lafaz hadis maka menyentuh 3 tulang, ya, punggung, pergelangan, dan tangan tulang hasta ini. 3-tiganya dipegang. Ini yang lebih sesuai dengan hadis. Adapun berpegang pada zahir kaf, punggung telapak tangan saja sebelah kiri, maka nggak ada masalah insyaallah. Labas. Baik, ada yang lain? Melarang anak berisik termasuk hasan. Iya betul. Jadi kalau kita bisa memberikan isyarat kepada anak untuk tidak berisik tanpa membuat berisik, tapi ya. Kemarin kita sudah sampaikan wa iyyakum wa hisyatil aswaq, ya, itu nggak boleh di dalam masjid ya. Jadi kita memperingatkan mereka tanpa membuat keributan yang sama, ya, ditariklah atau diberi isyarat, ya, dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa. Di sliding, ya, ditotok kan orang ini ya, menetuk orang ya. Nah, sebaiknya memang dalam masjid dihindari keributan, ya, merupakan hal yang syar'i adalah anak-anak tidak ribut di dalam masjid. Tapi kalau terjadi, solusinya bagaimana? Solusinya ya masing-masing orang tua yang mengambil sikap, tanpa menimbulkan keributan yang sama atau lebih, semampunya. Nah. Boleh keluar sholat terus lagi tadi ya. Iya boleh kalau keluar saf untuk
mengambil anaknya, kemudian kembali ke saf lagi, nggak ada masalah. Selama tidak terlalu jauh ya. Kalau anaknya di bawah, antum ke depan dulu, turun tangga, kemudian senggol-senggolan, kemudian di dalam salaman ya di depan. Iya, anak mana si motor anak apa ya? Kita suka sholat nang rumah. Ya selama jaraknya dekat tidak ada masalah. Baik, ada yang lain? Cukup ya. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Setelah istiftah maka membaca setelah itu membaca apa lagi? Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah istiftah baca apa? Isti'adzah atau ta'awudz, jangan langsung Al-Fatihah. Ada sunnah-sunnah, ana basmalah apa ya. Tapi mungkin antum maksudnya basmalah bagian dari Al-Fatihah ya, mungkin ya. Ta'awudz ini unik ya, ta'awudz ini unik. Uniknya apa? Antum bacanya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya enggak? Antum cari hadis lafaz itu kalau ada hebat antum. Hadis dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Nabi Muhammad SAW dalam salatnya membaca itu. Kalau ada hadisnya bagus. Itu kata para ulama enggak ada. Ya. Tidak ada hadis menyatakan Nabi Muhammad SAW salat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu enggak ada. Nah, susah kan? Iya. Maka enggak bisa. Kalau antum cuma pegangannya kitab hadis nggak bisa. Jawabannya ada di mana? Jawabannya ada di amalan para sahabat. Iya, itu memang hadisnya nggak ada mas. Tapi itu amalan sahabat Nabi, para tabi'un, tabi'ut tabi'in, dan generasi ulama salaf setelah semuanya mengamalkan itu. Dan itu lebih kuat dibandingkan hanya sekedar hadis. Mengapa? Karena amalan itu menunjukkan makna dari sebuah hadis. Hadisnya bisa jadi nggak sampai ke kita. Tapi kalau amalannya nyampe itu lebih kuat lagi. Karena hadis tujuannya diamalkan apa dihafal? Tujuannya diamal. Kalau sudah diamal ya sudah, berarti itu lebih kuat dibandingkan sekedar lafaz hadis. Ya, buktinya apa? Sahabat ngamalna, tabiin ngamalna, tabiut tabiin ngamal, ulama setelah ngamal. Nanti bapaknya nyong be ngamalna 1400 tahun macamnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu tidak perlu cari hadisnya lagi, sudah selesai. Ya, sudah diamalkan. Ya, sudah diamalkan. Maka yang seperti itu tidak perlu kita terlalu sibuk mencari teks hadisnya. Ada enggak Nabi membaca ketika sholat a'udzubillahi minasyaitonir? Enggak akan antum temukan. Karena memang enggak ada. Ya, tapi lafaz itu disepakati oleh para sahabat, disepakati oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP-ne arep mateni HP-ne.